Ya, pemirsa, peristiwa pembobolan pusat data nasional yang berujung pada penyanderaan dan permintaan uang tebusan ini tentu menjadi perhatian kita semua. Dan yang terbaru ini justru ada informasi di mana pelaku brand chip ransomware ini menyatakan secara terbuka bahwa ia akan memberikan kunci secara cuma-cuma kepada pemerintah untuk bisa membuka akses data yang ada. Lalu seperti apa pemerintah harus menyikapi hal ini? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Sudah ada Pak Ardi Suteja. Selamat malam Pak Ardi. Ahli IT kita malam hari ini sudah bergabung. Ya, sehat Pak? Ini seru hari ini, seru pembahasan. Seru ya, seru. Harus tuntas Pak ya. Harus tuntas. Dan juga bergabung ahli IT yang lain juga ada Mas Alphonse Tanujaya bergabung melalui sambungan Zoom. Mas Alphonse, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam Pak Ardi, malam. Ya Pak Ardi, ini kalau kita melihat yang terbaru, ini pelaku brand chip ransomware katanya akan memberikan kunci hari ini Pak, secara gratis, tidak jadi minta tebusan sebesar 131 miliar. Kita harus was-was, harus waspada atau menerima dengan senang hati untuk bisa membuka akses data yang sudah diretas? Kita kenal nggak sama mereka? Nggak kenal kan? Ya. Harusnya gimana? Berhati-hati. Nah iya, sederhana kan? Dan orang tua juga dulu ngajarin kan, jangan sekali-sekali kita berbicara dengan orang asing tidak dikenal. Kita nggak kenal kok. Masa kita percaya? Ya, selama kita nggak kenal ya, kita waspada. Oke. Itu yang saya juga bilang kan, udah sampaikan berkali-kali kepada semua pihak, hati-hati. Karena mereka ini kita nggak kenal. Siapa mereka ya, di mana wujudnya juga nggak tahu gitu wujudnya. Artinya sampai sekarang ini belum bisa teridentifikasi secara pasti pelaku brand chip ransomware ini siapa, kemudian dari kelompok mana, apa yang dituju, Pak Tidak Ardi? pernah. Itu akan mengidentifikasi pelaku ransomware ini tidak mudah. Itu memerlukan waktu ya, effort yang luar biasa, disiplin keahlian juga luar biasa. Apalagi kalau pelakunya ini domisili luar negeri, kita nggak bisa sendiri. Kita harus kerjasama dengan teman-teman dari aparat penegak hukum dari negara lain. Nah ini juga kita harus identifikasi yang mana negaranya, yang di mana sumber domisili pelaku ini. Nah itu kan nggak bisa kita kerja sendiri. Jadi jangan terlalu prematur kita membuat asumsi-asumsi yang justru membuat heboh gitu. Padahal sebetulnya proses ini masih cukup panjang untuk yang harus dilakukan. Oke, itu dari Pak Ardi. Mas Alphonse, senada dengan yang disampaikan Pak Ardi, termasuk juga kemarin Menko Polhukam menyampaikan ada indikasi ordal nih, orang dalam yang terlibat dalam pembobolan data ini. Kalau memang ada, itu harus dibuktikan dengan bukti forensik. Jadi kita tidak boleh menduga-duga, dan semua bukti forensik saya cukup yakin sudah dikumpulkan. Karena kalau kita menduga-duga, lalu ini yang karena tahu-tahu si brand cyphernya dia bilang dia mau memberi, lalu orang menduga-duga lagi jangan-jangan sudah dibayar nih, lalu dicari cara untuk ngasih kuncinya supaya nggak ketahuan dibayar. Jadi jangan menduga-duga lah. Jadi kalau berdasarkan data yang apa yang ada yang kita lakukan. Tapi dari pengalaman kami pernah bernegosiasi dengan beberapa pembuat ransomware. Ada juga, jadi mereka juga manusia, ya kan? Ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang biasa-biasa aja gitu. Jadi cuman ini kasusnya memang bukan Kominfo, tapi ini yang jadi korban tuh salah satu organisasi karyabilitas ya, disabilitas. Mereka masukin CV di websitenya supaya bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia karena ada ketentuannya kan. Nah itu kena retas dan kena encrypt semua CV-nya anak-anak karyabilitas itu, disabilitas. Lalu mereka nggak punya backupnya, dan tiap bikin satu CV itu butuh 8 jam dibimbing gitu loh. Nah jadi yang korbannya minta saya untuk dekripsi, saya bilang mohon maaf kalau dekripsi secara teknis memang tidak bisa, nggak mungkin gitu loh. Ini saya bilang oke, siapa pembuat ransomware-nya, ada kontaknya, saya kontak mereka, saya kasih tahu bahwa kamu ini menyerang organisasi disabilitas nih, mereka kayak begini, mereka bikin CV aja 8 jam, masa kamu tega sih begini gitu loh. Dia bilang mana buktinya, aku kirimin filenya, dia balikin, dia decrypt, dia bilang oke, besok dia kirimin, aku kasih kamu file dekripsinya secara free gitu. Jadi atas dasar itulah kita lihat bahwa ada juga, jadi memang umumnya kelakuan ini jahat, kelakuan ransomware ini jahat, dia melanggar hukum, tetapi ada saja kalau kita approach-nya bisa baik, bisa lobbyingnya bisa baik, bisa enak baik, tapi ya saya masih tetap berharap. Jadi saya berharap waktunya
assume mereka di Eropa Timur, waktu Eropa Timur itu hari Rabu itu, katakan saya tunggu sampai hari Kamis pagi 6 jam, jadi di sana kan lebih kurang 6 jam lewat dari sini. Baik. Kalau mereka nggak penuhi itu ya artinya mereka ingkar. Tetapi ada satu catatan penting, di mana mereka sudah state itu di websitenya. Jadi dia udah ngomong, dia akan kasih hari Rabu. Dan saya sudah email mereka dan mereka sudah jawab. Apakah ini hari Rabu 3 Juli 2024? Bilang ya kami akan berikan tomorrow. Jadi saya tetap tunggu sampai jam 6. Kalaupun mereka ingkar ya sudah. Artinya nama baiknya si Brand Cyber ini akan hancur. Kenapa? Karena semua komunitas dari ransomware ini akan melihat bahwa ini merusak industri gitu loh. Kira-kira itu. Oke, masih ada beberapa jam ya, berarti kalau kita bicara hari ini, hari Rabu. Tapi Pak Ardi mungkin juga sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat nih, kalau kita bicara soal IT kan banyak istilah-istilah yang sulit dimengerti ya Pak ya, kalau bukan orang-orang IT. Tapi mengenali siapa kemudian pelaku branchipper ransomware, kemudian tipe-tipe serangan seperti apa yang ada, kalau saya sempat baca ada juga black hat, white hat, mungkin bisa dijelaskan Pak Ardi? Jadi gini, memang di komunitas peretasan ya, ini sebenarnya jangan kita lihat peretas itu selalu negatif ya, karena peretas itu juga mereka juga bermanfaat untuk menguji sistem. Ya, makanya sekarang ada dibedakan mana pelaku peretasan yang kategorinya hitam ya, black hat itu ya, tadi, bertopi hitam gitu ya, dengan yang mereka yang bertopi putih ya, yang bertopi hitam memang lebih sering memang terlibat kegiatan-kegiatan yang ilegal, antara lain memang kriminal ya. Dan aksi-aksi perusakan lainnya. Namun di sisi lain yang topi putih ya, yang white hat itu memang lebih sering mereka melakukan penelitian mengembangkan ya software ya yang bisa membantu mengurangi resiko ya dari software jahat gitu ya. Dan mereka juga banyak memberikan pelatihan. Jadi lebih banyak positif mereka di white hat itu, tidak dan mereka punya kode etik. Dua-duanya punya kode etik sebetulnya. Tapi seringkali kode etiknya karena di sisi yang hitam itu karena mungkin masalah ekonomi segala macam, ada unsur politik di situ ya. Kita nggak tahu lagi ada batasnya nggak. Tapi kalau di white hat itu kode etiknya dipegang teguh. Nah, kalau yang kita hadapi sekarang Pak di Indonesia branchipper ransomware ini masuk di yang kategori yang mana? Menurut saya ini yang black hat. Dengan kalau dia masuk ke kategori black hat, artinya kewaspadaan kita harus levelnya tinggi juga ya Pak untuk menghadapi dia nih. Karena kita juga masih menunggu kalau tadi Mas Alfon bilang kan hari Rabu ini. Tadi ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian. Dia udah, Mas Alfon sudah bilang, Eropa Timur. Ada perbedaan waktu. Nah, kita udah bisa mempersempit sekarang, ini pelakunya di mana. Ya, memang ada perbedaan waktu. Nah, ini masih cukup waktu untuk menunggu ya. Entah dia mau memenuhi janjinya atau tidak ya. Saya sih nggak begitu yakin ya, tapi kalau nanti andaikan terjadi ya, itu sesuatu yang luar biasa dalam sejarah dunia peretasan gitu ya, ada terjadi seperti ini. Tapi ya segala kemungkinan pasti ada. Selain membaca segala kemungkinan, termasuk juga yang menjadi perhatian kita Pak Ardi, Mas Alfon nanti mungkin juga bisa dijelaskan, ini si pelaku branchipper ransomware yang akan memberikan kunci ini yang masih kita tunggu, ini juga menyinggung soal ayolah diberikan anggaran yang cukup dalam dunia atau pendanaan yang cukup dalam mengelola dunia IT ini, pusat data nasional ini. Nah, sebenarnya seperti apa kemudian yang dikatakan pendanaan yang cukup mumpuni ini, kita akan bahas usai jeda pemirsa untuk Anda.